You better love me again. You better love me again. Pak, bosan sih sebenarnya nih Pak, saya jalanin strategi ini. Saya pengen nyoba-nyoba nih Pak, pengen nyoba-nyoba strategi lain. Saya pengen nyoba-nyoba strategi martingale sama averaging. Gimana Pak caranya Pak? Ada tips-tipsnya gak gitu? Kenapa Pak? Yakin? Yakin lah ya, masa nggak yakin? Kenapa sih Pak? Coba. Lah, ini ngapain maksudnya? Maksudnya apa tuh Pak? Tes jantung lu dulu. Emang kenapa sih Pak, kan setiap orang bebas gitu punya strategi, mau nyobain strategi apapun ya terserah gitu. Maksudnya emang kenapa tuh kayak gitu? Ya karena strategi martingale sama averaging itu perlu tambahan support yang lain. Maksudnya kayak gimana tuh? Jantung yang kuat. Gitu. Kalau jantung lu nggak kuat, lebih baik jangan. Itu kenapa tuh Pak? Kalau bisa boleh mungkin di sharing gitu. Dia kan kemarin kan di video dulu kan pernah Iya, saya betul. buat juga kan Ah. tentang plus minus. Ya kalau lu mau jalanin oke aja. Bagi saya martingale di atas kertas bisa kok cari duit, cari cuan gitu kan. Oke, nah mungkin yang di sini juga pengen ngejalanin nih gimana, misalnya ada yang udah berani resikonya gitu dan mereka pengen ngejalanin gitu seperti saya nih yang baru pengen ngejalanin. Nah mungkin ada tips-tipsnya gitu Pak. Ya. Ya tipsnya mungkin beberapa tips simple aja ya. Kalau lu mau jalanin di martingale atau di averaging. Yang pertama tadi ya, Jantung. jantung itu harus. Kenapa? Karena kalau martingale lagi nyusun posisi salah itu detak jantungnya biasanya lebih kuat gitu. Ya kan? Oke. Nah, supaya jantungnya tidak lemah, maka tips yang pertama adalah jadi buat begini, dalam satu transaksi Anda menggunakan sistem paket. Maksudnya sistem paket itu apa? Kayak contoh gini, contoh aja ya. Misal saya punya duit total di akun saya misal ya adalah $1.000 atau $10.000. Nah, $10.000 ini akan saya bagi menjadi 10 paket. Oke? Nah, 10 paket, setiap paket berarti kan adalah per 10-nya. Betul. Berarti kalau 10.000, 1.000. Kalau 1.000 berarti 100. Oke? Nah, 1.000 ini adalah satu paket untuk mengambil satu kali transaksi di market yang menggunakan strategi Marti atau yang menggunakan strategi averaging. Nah, nanti teman-teman tinggal kalkulasi lagi. 1.000 ini kita mau transaksikan dengan berapa layer, berapa layer Marti, berapa layer averaging, ya. Nah di sini kita nggak kebetulan nggak ada papan tulis, jadi kita nggak bisa buat hitung-hitungan. Kalaupun buat pun jadi panjang. Intinya gini, 1.000 ini tembak ke Marti, begitu loss kena 1.000 udah stop. Oke. Gitu loh, ya. Nah besok transaksi yang lain lagi, ambil lagi satu paket untuk hantam lagi ke Marti. Hilang sudah stop. Jadi Anda punya 10 kali paket untuk menjalankan strategi ini. Kenapa perlu kita lakukan ini? Karena seperti saya bilang tadi, Marti maupun averaging itu adalah satu strategi yang akan menguras energi pikiran Anda. Kalau salah ya, akan menguras adrenalin Anda. Nah sehingga kalau sekarang saya akalin, saya ambil satu paket ini, berarti kan saya masih punya 9 paket. Betul. Maka dengan satu paket saya dorong menjalankan Marti ini, maka jantung saya akan lebih tenang. Ya, nah misal contoh sederhananya gini deh, katakanlah $1.000 ini saya masuk sekian, kemudian dia turun
50 misalnya, saya tambah lagi. Atau turun 50 saya tambah lagi. Ya, turun lagi saya tambah lagi. Nah, nanti begitu kena yang 1000 ya sudah. Ya. Nah, sehingga kita tidak akan terpancing untuk makin besar, makin besar, makin besar. Karena resikonya adalah begitu kita salah, dia akan menghantam kita dengan kerugian yang besar. Dan ingat, ada beberapa konten kita yang menjelaskan rugi besar adalah sumber masalah. Betul. Ingat ya. Nah, itu tips yang pertama. Jadi tips yang pertama tadi ya, kita buat paket. Tips yang kedua adalah Anda harus mampu membaca tren market. Ya, tren market based on what? Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah technical. Technical ini misalnya menggunakan satu pembacaan tren bebas. Sebenarnya Anda mau pakai technical apapun boleh. Yang penting dia ada satu tren. Oh, ini trennya naik nih. Oke? Kemudian yang kedua, Anda menentukan tren ini juga dengan fundamental. Ini harus ada padu padan, ya. Dua hal ini harus ada, maka Anda jalankan. Targetnya apa? Kalau market yang didukung oleh tren technical dan tren fundamental, maka kemungkinan dia akan menarik kita terlalu jauh, itu potensinya lebih kecil. Ya, saya kasih contoh. Ini kebetulan nih, kalau you baca hari ini kan berarti tanggal berapa? 16 ya. Hari tanggal 16. Anda kalau ingat atau nanti Anda cek lagi Maret hari Minggu, saya ada menuliskan saran trading forex untuk buy per CAD. Oke? Nah, per CAD saya tulis didasari oleh satu fundamental. Jadi fundamentalnya kuat ya, untuk CAD menguat. Nah, kemudian kalau Anda sempat cari pair lain, maksudnya pasangannya CAD yang trennya lagi turun, artinya CAD-nya lagi naik. Nah, di situ Anda jalankan Marti dan hari ini profit. Jadi sempat ketarik tuh. Ya, sempat ketarik misalnya Euro CAD. Euro CAD kan harusnya turun, dia sempat naik. Tapi habis itu ke bawah. Nah, kemudian USD CAD juga sama. Sempat naik ke bawah. CAD JPY sempat turun, habis itu ke atas. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena didukung oleh technical fundamental. Technical fundamental dikawinin, cari pairnya, kemudian lakukan di situ Marti. Maka potensinya untuk profit itu akan lebih tinggi. Ya, jangan hanya mengandalkan technical, ingat. Kalau Anda hanya mengandalkan technical, tiba-tiba kemasukan fundamental, you bisa kacau balau nanti, bisa keseretnya panjang. Oke, itu tips yang kedua. Tips yang terakhir adalah jaraknya. Jadi jarak untuk melakukan posisi baru, baik itu averaging ataupun Anda melakukan Marti, saya sarankan adalah minimal 50% dari daily average range. Ya, jadi daily average itu adalah rata-rata gerakan perharinya dari pair tersebut. Contoh, misalnya saya ambil contoh, katakan USD CAD misalnya. Nah, USD CAD dia punya range harian misalnya adalah 100 pip atau 80 pip. Nah, Anda ambil 50%-nya berarti 40 pip, ya. Nah, jadi setiap masuk turun 40 baru tambah 1. Turun lagi 40 baru tambah 1. Either Anda mau averaging atau martingale terserah. Ya, kenapa saya nggak perlu bahas itu? Karena kan Anda sudah pakai paket. Betul. Ya kan? Nah, dengan 3 tips itu coba lakukan, ya, dicoba lakukan, lihat hasilnya seperti apa. Kalau menurut saya itu bisa cukup menghasilkan. Nah, tinggal mungkin lu perlu membiasakan untuk membaca fundamental mana yang pengaruhnya kuat. Ya, nah kalau saya menyarankan satu, biasanya kita akan melihat disparitas bunga. Itu biasanya potensinya kuat.
ya. Kemudian yang kedua, data tenaga kerja. Itu biasanya kuat. Yang ketiga itu adalah bunga bank, kemudian data tenaga kerja, GDP. Ya, GDP negara tersebut Anda bisa jadikan patokan. Oke? Nah, kalau itu mendukung, teknikalnya mendukung trennya, ya sudah, Anda bisa mulai. Entry, turun, ambil, maka akan lebih safe, ya. Jadi itulah tips 1, tips 2, tips 3. Oke Pak Rio, kalau misalnya saya minta saran pribadi buat saya, tentunya ini bukan nasihat keuangan buat teman-teman ataupun ini buat saya pribadi. Nah mungkin Pak Rio rekomendasi untuk saya gitu, idealnya berapa minimal kalau misalnya pengen averaging atau martingale gitu, biar kita juga ada istilahnya bisa apa sih, ada kisi-kisi gitu, ketahanan segala macam. Ya. Kalau saya coba menyarankan adalah saya ambil average ya. Ambil average itu adalah 50 pips misalnya. Maka kalau kita hitung sampai 4 layer dengan marti, bukan averaging ya. Misalnya adalah buat hitungan sederhana hanya aja ya. 50, 50, 100 berarti 150, 200 berarti 350, ya 400, 750 berarti Anda buat cadangan 750 pip. Gitu loh, ya. Cara hitungnya gimana? Ya hitung aja. Misalnya Anda paket tadi $1.000. Nah, $1.000 Anda buat hitungan $1.000 750 pip berarti berapa lot? Gitu loh. Kesedot 750 pip berapa lot gitu. Ya, nanti tinggal Anda atur lotnya. Ya, modal kan orang boleh beda-beda kan. Jadi modal saya nggak tahu modalnya berapa. Modal 10.000, modal 100.000, modal $100 juga sama. Nah, maka Anda harus hitung $100 per paket ini idealnya kalau kena hantam 750 pip itu berapa lot baru habis. Nah, baru di situ Anda ukur lotnya apakah pakai 0,1 atau berapa, saya nggak tahu. Nanti akan hitungan lagi. Itu pelan-pelan bisa dihitung lah. Oke, baik Pak Rio. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di belakang Pak. Ya, Nah, maksud. mungkin buat teman-teman yang juga masih kesulitan dalam manajemen risiko juga bisa ikut konsultasi gratis dengan Pak Rio di Trader Hub ya. Dan juga Pak Rio juga ada kelas-kelas khusus, dan itu kelas-kelasnya membahas segala permasalahan-permasalahan trading yang mungkin dirasakan oleh kita semua gitu. Nah, mungkin itu saja tips-tips tentang Martin itu dari Pak Rio nih. Pak Rio, makasih nih atas tips-tipsnya Pak Rio. Nah, mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.